Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lincoln Wahyu Anjani dengan NIM 2120801012 dari kelas 2181A, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita. Yang terhormat, dosen mata kuliah Ekologi Tumbuhan, Ibu Nopitasari SPTM Biotek. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, serta kegiatan hal lainnya. Namun meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Nah, apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus air secara garis besar ada 3. Yang pertama yaitu penguapan, kemudian pembentukan awan, selanjutnya terjadilah hujan. Proses siklus air diawali dengan penguapan pada air laut dan sungai ataupun danau akibat sinar matahari. Proses ini dinamakan dengan evaporasi. Kemudian tumbuhan juga menguapkan uap air ke udara akibat panas matahari. Lalu proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut dinamakan dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Sedangkan pada suhu 0 derajat Celcius, hujan akan menjadi hujan salju. Proses ini disebut dengan presipitasi. Lalu air akan kembali mengalir ke daratan rendah dan kembali lagi ke laut melalui aliran sungai dan juga air tanah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus, dan proses inilah yang dinamakan dengan siklus air. Nah, 4 tahapan terjadinya siklus air. Yang pertama, ada evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah akan menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer bumi. Yang kedua ada kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal menjadi awan. Yang ketiga ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga akan jatuh menjadi air hujan, salju, ataupun hujan es. Selanjutnya yang keempat ada transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Macam-macam siklus air. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga ada siklus panjang. Siklus yang pertama yaitu siklus pendek. Diawali dengan terjadinya penguapan di permukaan laut, kemudian terjadinya kondensasi, dan terjadinya hujan di permukaan laut. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang diawali dari penguapan di atas permukaan laut dan juga tumbuhan, kemudian terkondensasi,
presipitasi, dan terjadinya hujan di atas permukaan daratan bumi dan kemudian kembali lagi ke laut. Selanjutnya yang ketiga ada siklus panjang. Diawali dari terjadinya penguapan pada laut dan juga tumbuhan. Kemudian kondensasinya terbentuk kristal es. Terjadi hujan salju di daratan tinggi, terbentuknya glester dan kembali lagi ke laut. Kapan terjadinya siklus air? Siklus hidrologi berawal dengan terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di danau, sungai, laut, bendungan, ataupun waduk berubah menjadi uap air dengan bantuan sinar matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya siklus air? Siklus air merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kehidupan bagi makhluk hidup. Perputaran air diawali dengan proses pemanasan muka bumi melalui pancaran sinar matahari. Dengan adanya panas, maka air yang berada di tanah, danau, waduk, dan laut akan menguap menjadi uap air. Nah, apa saja manfaat siklus air? Siklus air memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, yang terutama adalah siklus air yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih. Air minum juga digunakan untuk menjadi kegiatan seperti minum, mandi, masak, hingga mencuci. Baiklah, itu saja presentasi atau penjelasan tentang siklus air dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.